Akibat mencuri uang infak, akhirnya terlihat menantu Pak Warno ini jadi buronan polisi dan akan segera ditangkap karena telah melakukan transaksi ilegal. Inilah azab yang pantas untuknya karena sebelumnya mencuri uang infak di rumah mertuanya. Tentu Ratih ini sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Terlihat Pak Warno sedang bekerja mencari nafkah dan tabungan untuk hajinya. Namun tiba-tiba mendengar kabar jika sang menantu ditangkap oleh polisi. Serasa tak percaya, namun Pak Warno ini tentu cemas dan akhirnya pulang ke rumah. Benar saja, saat sampai di rumah, Pak Warno ini menemukan sang anak kembali ke rumah dan langsung bersujud meminta maaf kepada Pak Warno. Tentu hal tersebut dilakukan karena Ratih yang tak patuh terhadap orang tua. Akhirnya ia menyesal karena mau diajak menikah dengan suaminya yang jahat itu. Pak Warno berusaha menenangkan Ratih, namun Pak Warno juga emosi mendengar menantunya telah melakukan kejahatan hingga berkaitan dengan kepolisian. Namun tetap saja Bu Surti ini selalu menenangkan Pak Warno untuk tidak berkata sembarangan dan biarkan Ratih anaknya menyelesaikan permasalahan rumah tangganya berdua dengan sang suami. Ya, terlihat Ratih berusaha mendatangi suaminya di kantor polisi, namun ternyata suami Ratih ini malah meminta Ratih untuk menebus hukuman itu dengan memakai uang tabungan haji orang tua Ratih. Sungguh edan suami Ratih ini. Tentu Ratih menolak karena hal itu pasti tak akan membuat suaminya berubah menjadi lebih baik. Karena Ratih menolak, akhirnya suami Ratih ini menceraikan Ratih saat itu juga. Karena mendengar hal itu, tentu ayah Ratih sangat emosi kepada menantunya itu. Pak Warno merasa sudah tak dihormati lagi. Namun tetap saja Bu Ratih menenangkan Pak Warno dan menyarankan Ratih untuk segera mengikhlaskan suaminya. Karena kejadian tersebut, Pak Warno dan Ibu Ratih juga terkena imbas. Lihat saja, Pak Warno sedang memulung mencari nafkah, tapi tiba-tiba saja diancam teman mantan menantunya itu untuk bungkam soal kejahatan komplotan mereka. Tak hanya Pak Warno, Bu Surti juga diancam dengan hal yang sama. Ya, Pak Warno maupun Bu Surti kebingungan, mereka menjadi ikut terancam padahal mereka sama sekali tak ada kaitannya dengan transaksi ilegal tersebut dan boro-boro ingin melaporkan ke polisi. Ternyata ujian mereka tak sampai di situ. Lagi dan lagi Pak Eko berulah. Terlihat saat Bu Surti kebelet ingin buang air kecil, ia tak sengaja menumpahkan botol berisi bensin bekas di sana. Karena sudah tak tahan, ia tinggalkan saja. Tapi ternyata Pak Eko ini melemparkan api ke kardus yang tersiram bensin itu. Wah, gimana kelanjutannya? Tetap di akun ini hanya di Snack Video.